Luar biasa hasil yang kami dapatkan dengan metode ini. Ini adalah metode paling ekonomis yang akan kamu temukan seumur hidupmu. Sederhana, tanpa ribet. Dan kalau kamu ingin tahu cara punya banyak pohon buah, tonton sampai habis. Karena hari ini aku akan ajarkan langkah demi langkah metode low cost, metode yang bisa dipakai untuk pohon lemon, pohon buah, dan hampir semua tanaman yang ingin kamu perbanyak. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahan yang dibutuhin, karena kamu akan lihat ini bener-bener nggak ribet. Kita akan pakai 2 kantong plastik, 1 kantong transparan yang akan jadi utama, dan 1 kantong lagi yang sedikit lebih besar, bisa transparan, putih, atau warna lain, tapi sebaiknya yang tembus cahaya supaya tetap bisa dilewati cahaya. Kita juga akan butuh pasir. Pasirnya bisa pasir sungai, pasir bangunan, atau pasir filter, dan yang paling direkomendasikan adalah pasir filter. Kita bisa pakai jenis pasir apa aja, asalkan udah dicuci bersih untuk menghilangkan sisa-sisa organik, garam, atau kotoran yang bisa menyebabkan jamur. Untuk jumlahnya, kita akan butuh sekitar 4 cangkir, kurang lebih. Jumlah ini bisa sangat bervariasi, tergantung seberapa besar propagator low cost yang ingin kita buat dan berapa banyak stek yang akan kita masukkan. Yang penting, kita punya cukup banyak pasir supaya akar bisa tumbuh tanpa masalah. Kita juga akan membutuhkan sepotong kecil kapas. Kapas ini akan kita letakkan di lubang drainase supaya pasirnya nggak keluar, tapi air tetap bisa mengalir. Kita juga akan membutuhkan air. Air biasa, air keran kalau bisa tanpa klorin akan lebih baik. Tujuannya hanya untuk melembabkan seluruh sistem. Sekarang kita akan menggunakan air oksigen yang sama seperti yang biasa ada di kotak P3K di rumah. Kita akan menggunakannya untuk mendisinfeksi air dan mencegah bakteri serta jamur. Ini nggak wajib, tapi sangat disaranin. Kita akan menggunakan bubuk kayu manis. Seperti biasa, bahan ini tidak pernah absen di kanal ini. Kayu manis adalah fungisida alami yang sangat sering digunakan dalam budidaya organik. Ini sangat penting jika kita tidak ingin bermasalah dengan jamur. Kita akan membutuhin pisau yang tajam atau cutter. Penting untuk memotong dengan baik agar hasil potongannya bersih. Dan kita juga akan membutuhkan tali kecil, benang, kabel ties, atau jenis pengikat apapun. Ini akan kita gunakan untuk menutup kantong di bagian atas dan tentu saja selembar daun lidah buaya. Dan terakhir, kali ini kita akan menggunakan 3 stek pohon lemon. Stek harus berukuran sekitar 10 hingga 15 cm. Pastikan stek tersebut sehat, bersih, tidak ada penyakit, jamur, atau hal aneh lainnya. Sekarang, setelah semua bahan udah siap, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan stek. Kita pergi ke pohon lemon dan memotong beberapa batang yang panjangnya antara 10 hingga 15 cm. Penting agar stek dalam keadaan sehat, tidak berjamur, tidak ada bercak, atau hal aneh lainnya. Jika ada daunnya, kita buang daunnya. Kalau ada durinya, kita buang juga. Stek tidak boleh terlalu muda atau terlalu berkayu. Kalau terlalu muda, stek mudah kehilangan air. Dan kalau terlalu berkayu, akan jauh lebih sulit untuk mengeluarkan akar. Berdasarkan pengalaman, bagian yang setengah matang adalah yang paling baik. Setelah kita memotong dan membersihkan stek, langkah selanjutnya adalah menghidrasi bagian potongan dengan lidah buaya. Lidah buaya sangat bagus untuk pekerjaan seperti ini. Lidah buaya menghidrasi luka potongan dan juga memberikan fitohormon alami yang sangat membantu untuk merangsang pertumbuhan akar. Cukup ambil daging lidah buaya dan gosokkan dengan baik pada bagian bawah stek, tepat di bagian potongan yang udah kita buat. Kita lakuin ini pada ketiga stek. Setelah kita mengoleskan lidah buaya, kita lanjut ke bubuk kayu manis. Kayu manis adalah fungisida alami yang sangat sering digunakan dalam budidaya organik. Ini sangat penting jika kita tidak ingin bermasalah dengan jamur. Balurin bagian potongan stek dengan kayu manis hingga rata, dan dengan ini stek udah siap. Sekarang kita beralih ke kantong plastik transparan yang akan menjadi yang utama. Langkah ini harus dilakukan dengan tenang karena di sini kita menyiapkan seluruh sistemnya. Hal pertama yang akan kita lakuin adalah memasukkan pasir ke dalam kantong. Kita akan memasukkan sekitar 2 cangkir pasir. Gak perlu mengukurnya secara presisi. Cukup masukkan pasirnya, lalu ratakan sedikit dengan menggoyangkan kantong secara perlahan. Intinya adalah kita bisa melihat dengan jelas seberapa tinggi pasir di dalam kantong itu.
Setelah kita tahu jelas batas ketinggiannya, tepat sedikit di atas batas itu, disitulah kita akan membuat lubang. Ambil cutter, gunting, atau apa aja yang ada, lalu buat lubang kecil. Nggak perlu besar. Lubang ini akan berfungsi sebagai saluran drainase. Saat kita menyiram, kelebihan air akan keluar lewat sini, jadi kita bisa menghindari genangan air. Sekarang, di bagian dalam kantong, kita letakkan sepotong kecil kapas. Kapas ini penting karena memungkinkan air keluar, tapi mencegah pasir ikut keluar saat kita terus mengisi. Letakkan kapas dengan baik, jangan ditekan terlalu keras. Setelah kapas terpasang, kita lanjutkan mengisi sisa pasirnya. Tambahin pasir sedikit demi sedikit sampai volumenya penuh. Jangan dipadatin, biarkan pasir jatuh secara alami. Akhirnya, kita harus mendapatkan bola yang padat dan kokoh. Sebelum mengikat kantong, kita akan menyiapkan airnya dulu. Ambil 1 liter atau 1,5 liter air dan tambahkan 1 sendok teh air oksigen yang sama seperti yang ada di kotak P3K. Aduk hingga rata. Sekarang siram bagian dalam kantong dengan air ini. Ini berguna untuk mendisinfeksi, membunuh patogen, dan mencegah masalah di kemudian hari. Siram sampai kita melihat air mulai keluar dari lubang. Setelah kelebihan air udah mengalir keluar, sekarang saatnya mengikat kantongnya. Ikat bagian atas dengan erat agar tetap padat. Kita bisa menekan sedikit bagian dasarnya supaya lebih stabil. Sekarang kita akan menyiapkan pencegah jamur alami. Ambil 1 liter air dan tambahkan sedikit bubuk kayu manis. Aduk rata lalu saring menggunakan kain tipis atau filter kopi supaya semprotan nggak tersumbat. Setelah disaring, tuangkan ke dalam botol semprot. Sekarang kita letakkan stek tanaman. Buat lubang kecil di kantong, lalu masukkan stek sekitar 3 atau 4 cm. Bisa dipasang secara vertikal atau agak miring sesuai keinginan Anda. Setelah stek diletakkan, semprotkan seluruh kantong dan semua stek dengan cairan pencegah jamur. Setelah itu, masukkan semuanya ke dalam kantong kedua untuk menciptakan efek rumah kaca. Ini sangat penting untuk menjaga kelembapan. Tempatkan propagator di tempat yang mendapat cahaya tidak langsung atau setengah teduh, jangan pernah di bawah sinar matahari langsung, dan yang sangat penting, di area yang tidak berangin agar kantong tidak mengenai stek. Mulai sekarang kita tinggal menunggu. Sekitar setiap 3 hari, buka kantong dan semprot lagi dengan cairan pencegah jamur. Tutup kembali dan jangan sentuh steknya. Banyak orang berpengalaman di bidang ini menyarankan untuk melakukan propagasi seperti ini saat bulan sedang mengecil. Pada saat bulan mengecil, getah tanaman turun dan itu membantu pertumbuhan akar. Tidak wajib, tapi bisa membantu. Mulai minggu ke-4, kita udah mulai melihat akar. Dan pada minggu ke-6 atau ke-8, stek seharusnya udah berakar dengan baik. Dan inilah momen terbaiknya, melihat bahwa cara ini benar-benar berhasil. Bisa memperbanyak pohon lemon dengan cara seperti ini benar-benar luar biasa. Dan inilah metode low cost, sederhana, ekonomis, dan sangat efektif. Kalau video ini membantumu belajar cara memperbanyak pohon lemon dan buah-buahan lain dengan mudah, tulis di kolom komentar dan bagikan ke teman yang suka tanaman. Di sini kami terus berbagi metode perbanyakan buah yang mudah dan efektif, jadi jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.